Ya, terima kasih Anda masih di iNews Jabar. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung, berkomentar maupun bertanya, bisa melalui telepon interaktif kita di 2004774. Baik, kita kembali lagi di dialog adu gengsi Persib versus Arema. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini terkait isu pengaturan skor ini banyak sekali mempengaruhi lah bagaimana ajang-ajang bola di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini dapat mempengaruhi Liga Indonesia ya? Bisa terjadi atau dapat bisa saja terjadi ya. Semacam pengaturan pertandingan di semacam turnamen ini, karena yang namanya pengaturan pertandingan atau pengaturan skor yang dan sebagainya ya. Ini menyangkut berbagai kepentingan, bisa kepentingan untuk judi lah, bisa kepentingan untuk gengsi daerah lah, bisa untuk kepentingan gengsi klub sendiri untuk bisa mencapai bisa menjulang untuk bisa mencari sponsor seperti itu. Ini bisa saja terjadi ya. Baik. Karena match fixing ini kan istilahnya misterius ya. Siapa yang bermain kita tidak tahu, apakah klubnya, apakah memang wasitnya, apakah memang ada pihak-pihak lain di luar itu yang memang memiliki kepentingan untuk pertandingan ini. Gitu. Baik, tadi saat break kita berdiskusi bahwa bahaya kalau misalnya draw gitu di saat pertandingan ini. Kenapa bisa begitu? Kalau seperti itu kita harus dihindari ya seperti itu ya. Artinya pertandingan ini memang harus betul-betul untuk Piala Indonesia terutama ya. Ini harus betul-betul dibuktikan ketika gonjang-ganjing terjadi ya. Match fixing di Indonesia. Ini Piala Indonesia harus dibuktikan bahwa Piala Indonesia memang betul-betul setiap pertandingan yang bersih. Baik. Jadi buktikan bahwa saat inilah kompetisi sebuah pertandingan sepak bola yang bergengsi tingkat yang lebih tinggi ini betul-betul bersih dari semacam itu. Ya, dengan Boboto sendiri melihat bagaimana sepak bola di Indonesia sendiri bagaimana? Yang pertama ya sangat prihatin sekali ya. Jadi kami Boboto sangat tulus sekali ya, berikan yang luar biasa untuk mendukung, namun pihak-pihak yang di atas gitu kan ya ternyata jauh dari yang namanya kejujuran. Ya, kami berharap dengan adanya yang kemarin sudah ada dibentuk Satgas Mafia Bola, kami memberikan sekali sebuah apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mengkikis ya, bisa memutus mata rantai untuk yang sifatnya ada speaking seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke lapangan. Kita ada penelpon yang bergabung dengan kita. Ini silahkan. Halo, selamat pagi. Ini dengan Kang Heni di Cililit. Selamat pagi Kang Heni. Halo. Ya silakan, Anda mau berkomentar dan bertanya. Untuk saat ini saya rasa Persib udah meningkat ya, udah lebih bagus dari kemarin-kemarin. Baik. Untuk Persib jempolnya 2 lah sekarang. Ya. Dan nanti sore kalau bisa semua tim starting 11 bisa main yang kayak kemarin gitu. Ya. Nah, soalnya untuk Persib ucapannya juara aja lah. Ribet Arema teh lah. Hajar. Hajar. Ya, terima kasih Kang Heni dari Cililin. Yuk. Baik, kita kembali lagi nih. Kita kembali ke lapangan tentunya, ke hal teknis di lapangan, bahwa pemain inti dari Persib sendiri, AJ Chil dan Supardi ini dikatakan tidak akan bermain dan itu merupakan kabar buruk bagi Persib. Mungkin prediksi siapa yang akan menggantikan dapat merubah kinerja di lapangan? Ya. Yang tadi saya katakan ya, ada beberapa pemain belakang untuk bisa mengganti Supardi. Tapi biasanya kansnya itu memang ke Herdiana ya untuk sektor kanan ya. Dan untuk AJ Chil ini Radovik punya banyak pilihan. Apakah dia bisa menarik ke depan Lopicic dan mengisi dengan pemain muda seperti Erwin ya untuk posisi yang diisi oleh Lopicic. Ini bisa bergantian kan. Radovik memiliki pemain yang memang bisa yang disimpan, punya bom waktunya istilahnya sekarang ini, yaitu Beckham Putra Nugraha. Dia ketika beliau tampilkan dari mulai menit ke-5, 15, kemarin bermain selama 30 menit, ini cukup berpengaruh. Ada pembeda ketika kehadiran Beckham ini. Buktinya beberapa gol sudah bisa terjadi ya di situ ya. Ketika dia masuk, ada beberapa gol tambahan ya. Termasuk Beckham sendiri bisa mencetak gol.
Nah ini yang menjadi kunci nanti keberhasilan Persib untuk menghadapi Arema. Baik, Kang Bian setuju dengan Setuju. pernyataan dari Ya. Kang? Tapi mungkin Ya. kita pun tidak ada salahnya juga untuk memberikan sebuah kesempatan kepada Muklis Hadinding ya. Kenapa? Yang pertama, beliau sebagai mantan youth striker ya, bahwa saya yakin di ajang ini ya dia punya performa sudah meningkat sih. Seperti Baik. itu. Baik, kalau kita melihat ini sepertinya pertandingan dari Liga Indonesia ini, apakah Anda berdua sepakat bahwa Piala Indonesia ini merupakan final kebagian, mengingat rivalitas dari kedua kubu? Ya, saya Ya. kira bisa ya, karena ketika di ESL 2014 tim ini bertemu ya di semifinal ya. Baik. Betul, ini final terlalu dini ya, prematur ya istilahnya ya. Ya. Kalau bisa ya inginnya kita bertemu ya di semifinal atau memang bertemu di partai final. Tetapi tidak khawatir juga buat saya ya bahwa nanti ada beberapa klub juga yang besar ya yang bakal bertemu. Kalau memang ini perjalanan Persib mulus di awal, bisa mencapai semifinal, bisa saja melawan Persija, bisa saja ya, bisa menghadapi tim-tim Madura United seperti itu bisa saja terjadi. Ya, tapi saya pikir tidak ada sih sebetulnya ya final kebagian. Yang pasti pertandingan ini harus betul-betul difokuskan untuk bisa memenangkan bagaimana caranya seperti Ya, itu. memang karena kekuatan mereka sama-sama besar. Bagaimana menurut Anda ini, apakah final kebagian? Iya juga dan Ya. enggak juga ini bagi kami bahwa melihat bahwa memang ini kan derby biru gitu ya. Jadi derby biru ini saya berharap bahwa untuk dengan Arema gitu kan itu wajib menang ya Mbak ya, wajib menang, dan kami sangat memberikan sebuah motivasi, dukungan yang tanpa batas gitu, seperti itu Mbak, untuk agar ini kita Persib bisa meraih poin. Baik, kalau bisa kita melihat nih, menurut Anda, Kang Arif, dari Persib sendiri, siapa lawan paling terkuat selain Arema? Saat ini semua juga terkuat. Ya. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa coba? Alasannya begini. Setiap tim siapapun itu, apakah yang di Liga Indonesia 1, Liga 1, apakah emang itu yang di Liga 2, Liga 3, kalau menghadapi Persib selalu termotivasi ingin mengalahkan. Jadi buat Persib tidak ada lawan yang ringan, tidak ada yang berat, semua berat. Termasuk Arema, termasuk Persiwa, termasuk kemarin ya, termasuk Madura, Persija, semua berat karena Persib ini sekarang ini sudah menjadi musuh bersama gitu ya. Nama besarnya bobotohnya terbesar klub yang terkaya lah istilahnya di Indonesia ya, klub yang paling profesional jadi semua termotivasi ingin saling mengalahkan. Jadi saya kira semua berat bagi Persib. Tidak ada yang tidak berat ini ya, tidak ringan ya. Menurut Kang Bian? Hampir sama ya. Jadi ya kayak kemarin dari di away bahwa sama dengan Persiwa kan 0-0 kita nggak mendapat. Jadi kami berharap dalam perjuangan baik di kandang atau away, penggawa Persib bisa memberikan poin gitu Mbak. Baik. Dan yang keduanya bahwa kalau misalnya dengan tim levelnya yang hampir sama menang ya mungkin untuk level yang di bawah itu bisa sangat mudah. Gitu. Baik. Menurut Kang Arif ini sebenarnya apa target dari masing-masing kedua tim ini untuk saat ini selain memenangkan Liga Indonesia 16 besar? Iya. Untuk Persib jelas ya. Setiap pertandingan apapun itu, turnamen kecil besar apalagi Piala Indonesia, jelas targetnya juara ya. Ya. Tetapi kalau kita kembali ke program tim sebenarnya bahwa memang semua pelatih ini targetnya untuk semua memang juara, tetapi saya kira untuk target ini jadikanlah bahwa sebuah ini ajang untuk bisa memperkuat tim ini ya, bisa menguji tim semua untuk persiapan di liga kompetisi penuh nanti di Liga 1. Saya kira untuk target Persib memang harus juara, apalagi Arema ya. Nah, karena Piala Indonesia ini merupakan turnamen yang gengsi kedua setelah Liga 1. Baik. Ketiga Piala Presiden seperti itu. Sekarang ini ya untuk sepak bola Indonesia. Baik. Koreksi jika saya salah, ini Persib memiliki 31 pemain, betul? Ya, dan kita tahu bahwa pemain muda ini sedang dilihat atau mungkin sudah mumpuni nih. Apakah nantinya pemain muda ini dapat menjadi tim inti mungkin di liga sesungguhnya nanti, menurut Kang Bian?
Sangat bisa. Kita lihat ke belakang dari mulai Febri, Gianzola, kan awalnya sebagai cadangan gitu kan. Namun tak kala diberikan sebuah kesempatan, akhirnya kan sudah membuktikan bahwa untuk pemain muda pun memiliki sebuah potensi yang sangat luar biasa. Dan kami berharap untuk Coach Miljan senantiasa memberikan sebuah kesempatan ya agar bibit-bibit yang atau juga untuk putra daerah di sini mampu memberikan sebuah semacam kontribusi yang maksimal. Jadi kita nggak selalu berharap pada pemain asing seperti itu. Betul. Kita berharap juga pemain asing maupun pemain senior dan pemain muda ini dapat bekerja sama ya membentuk Persib yang lebih baik lagi. Kang Arif, prediksi skor untuk leg pertama? 50-50 bagi saya. Berapa? 0-0 buat saya. 0-0. Di leg kedua? Di leg kedua, nah ini akan jadi pertandingan yang seru. Baik, menurut Kang Arif sendiri siapa yang akan mencetak gol prediksinya? Ya tadi kan saya berikan 0-0 ya, siapa yang mencetak gol. Untuk leg kedua berarti kan? Untuk leg kedua. Tapi ya bagaimanapun juga kita tergantung situasi di lapangan. Baik. Ya. Karena kita berandai-andai. Ya, berandai-andainya ya harusnya PSSI menang betul ya di kandang. Kalau melihat kekuatan pelatih dari tim lawan ini, saya bukan pesimis. Tapi butuh kerja keras untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Baik, Kang Bian sendiri? Ya seperti yang tadi di awal, saya yakin 2-0, Pak. 2-0. Di leg kedua? Di leg kedua minimal 2-1. 2-1. Baik, prediksi siapa yang mencetak gol? Vizcara kalau enggak Febri. Febri. Untuk pemain muda? Ya. Febri. Ya, baik. Untuk Kang Arif, yang terakhir, adakah harapan untuk Persib dari permainan Persib versus Arema nanti sore? Ya, harapannya ini akan jadikanlah ini tadi saya katakan sebuah pertandingan untuk menguji semua kekuatan, menguji pemain ya. Jadi bukan kompetisi bagi Persib saja, tapi ini akan menjadi ajang berkompetisi bagi pemain yang ada 31 pemain yang ada di Persib. Siapa yang akan menjadi pemain yang betul-betul menjadi sebagai kekuatan di kompetisi nanti? Ya. Nah, ini akan terlihat di Piala Indonesia ini. Nanti berkompetisinya dalam latihan, apakah itu dalam pertandingan. Nah, ini kan bisa terlihat. Jadikanlah bahwa harapan saya, jadikanlah Piala Indonesia ini sebagai ajang pre-seasonnya gitu ya. Ajang untuk mencari skema yang betul-betul bisa menjadi skema baku Persib ya. Karena 4-3-3 ini kan tidak mudah ya untuk memadukan semua pemain, tapi membutuhkan waktu cukup lama ya. Nah, maka jadikanlah Piala Indonesia ini ajang untuk menguji semua kekuatan, baik untuk kebersamaan, pemainnya, dan sebagainya sebenarnya. Baik, Kang Bian, harapan? Harapannya untuk pemain agar lebih fight, ada istilah main jeng getina. Kumaha ya, darah. Baik. Main dengan darahnya, darah biru, darah Persib ya. Mudah-mudahan ini seperti tadi Kang disampaikan bahwa ini sebuah ajang juga untuk bagaimana Coach Miljan membuat sebuah tim yang inti ya, jadi meramu agar tim bisa lebih solid seperti itu. Baik, dan semoga saja ini Piala Indonesia menjadi ajang kompetisi yang membuat sepak bola di Indonesia lebih baik lagi ya. Terima kasih atas waktunya Kang Bian Effendi dari Humas The Bombs dan juga Kang Arif Nugraha sebagai pengamat sepak bola. Terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, selepas jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan tetaplah bersama kami di iNews Jabar.